Selain sibuk menjadi dosen di kampus London School Public Relations Jakarta, perempuan yang akrab disapa Grace ini sudah menjadi diplomat sejak usianya 13 tahun. Grace Paramita yang kini dikenal sebagai pengamat dari G20 dan juga merupakan co-founder dari Indonesian Youth Diplomacy yang kini terpilih menjadi tuan rumah dari Youth 20 Indonesia. Bersama saya Gesmi Sitanggang, inilah cerita wanita. Halo Mbak Grace, apa kabar? Halo, baik-baik, sehat. Mbak Grace ini lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Yang pasti seperti biasa ngajar karena saya dosen dan saat ini juga ditunjuk juga oleh pemerintah Indonesia sebagai co-chair U20 Indonesia sekaligus analis G20 karena tahun 2022 Indonesia dijadikan sebagai presidensi atau tuan rumah G20. Wow, keren banget. Sebagai analis dari G20, Yes. co-founder juga dari Indonesian Youth Diplomacy. Ya. Ini apa sih, gimana nih tipsnya nih? Bisa dicerita nggak sih awal untuk memulai karirnya menjadi saat ini sekarang? Ini bisa panjang ya ceritanya, tapi mungkin saya bisa langsung masuk ke diplomasi. Jadi kata kuncinya diplomasi. Saya dulu S1-nya HI dari Universitas Airlangga Surabaya, lalu lanjut S2 HI di Universitas Indonesia, dan baru saja menyelesaikan PhD atau S3 doktoral di University of York, Inggris, untuk bidang politik lingkungan, tapi masih di bawah Departemen Politik dan Hubungan Internasional. Nah, yang menjadi trigger atau kayak kenapa sih suka urusan pemuda, aktivisme, kemudian bikin yang namanya Indonesian Youth Diplomacy, sebenarnya ya nggak jauh dari studi atau background yang saya ambil untuk ilmu. Setelah S1 HI, kemudian lanjut S2 HI, nah pada saat di perjalanan pertengahan lah, satu semester S2 UI, saya terpilih menjadi delegasi Indonesia untuk namanya Youth Aid Summit 2013 di London. Itu juga pertemuan tambahan atau bisa dibilang satu rangkaian lah dengan Youth 20, bagian dari platform pemuda G20 atau Youth 20. Nah, sepulang dari Inggris 2013 dan bersama para delegasi lain dan juga alumni-alumni Y20 Indonesia lainnya, karena memang Y20 ini sudah ada sejak 2010, akhirnya kami beberapa tuh mikir gitu, kalau organisasi yang tadinya disebut G20 Youth Indonesian Organized Committee hanya ngomongin G20, sayang banget karena kan diplomasi itu luas, apalagi 2013 tuh awal mula Instagram. Dari yang ada Facebook, terus kan ada Instagram, terus kita juga mengenal YouTube, medsosnya makin banyak gitu, jadi kita mikir juga kayaknya nih harus ada jejaring yang lebih luas. Kita nggak cuman nyeleksi delegasi G20, tapi juga ada isu-isu global lain. Akhirnya diputuskan bersama, lahirlah Indonesian Youth Diplomacy atau IYD, persisnya tanggal 23 Desember 2013. Sejak itu, saya sebagai salah satu foundernya atau co-founder bersama yang lain mengembangkan IYD sampai sekarang, dan akhirnya IYD dipercaya menjadi tuan rumah atau host dari U20 Summit Indonesia 2022 yang nanti akan berlangsung di bulan Juli, lokasinya di Jakarta dan di Bandung. Jadi gitu ceritanya. Awal mula dari HI, diplomasi, terus mikir kalau isunya HI ini nggak cuman ekonomi atau G20, kita pengen menjadi IYD ini menjadi wadah untuk memberikan kesempatan dan mengembangkan skill anak muda di bidang diplomasi dan yang memang tertarik isu global lainnya, bisa lingkungan, bisa human rights, feminisme atau isu-isu sosial lain. Ya lahirlah Indonesian Youth Diplomacy. Berarti gitu. dalam artian ini membantu memberikan wadah kepada anak-anak muda untuk semakin berkembang lagi. Ya. Nah, semacam capacity building. tadi kita udah bahas nih ya Mbak Grace tentang gimana sih latar belakang akhirnya didirikan Indonesian Youth Diplomacy ini. Nah, jika ada nih salah satu dari pemirsa yang mungkin ingin masuk menjadi Indonesian Youth Diplomacy ini, apa sih kriteria yang harus dipenuhi?
Kita nggak ada syarat khusus ya, selama syarat umumnya itu pemuda-pemudi Indonesia dari usia 18 sampai 30. Kenapa 18 sampai 30? Sebenarnya kalau mengacu pada Undang-Undang Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor 40 tahun 2009, di situ ada kriteria pemuda itu usianya 16 sampai 30. Cuman kami mencoba untuk ngikutin yang sistem global atau range usianya pemuda global dan menimbang kalau 16 kan biasanya belum punya KTP, belum ada SIM, nanti untuk traveling juga ribet mungkin, akhirnya diputuskanlah usia 18 sampai 30. Dan ini pun juga jadi syarat kalau mau jadi delegasi di Y20. Paling nggak syarat umumnya usia itu tadi, dan yang lainnya lebih kayak mereka harus punya keingintahuan atau kepo lah kalau bahasa anak muda, kepo dengan isu-isu global. Mereka juga pengen terlatih skill diplomasinya. Paling itu sih, karena kita emang berusaha menjangkau pemuda-pemudi Indonesia seluas mungkin. Yang tadinya orientasi kami itu sangat go internasional, artinya kan mengirim delegasi Indonesia ke luar negeri, tapi saat ini juga berusaha untuk memberdayakan pemuda-pemudi daerah supaya lebih inklusif. Karena kan kalau kita cuman kayak mengembangkan branding atau citra baiknya Indonesia di global, dampaknya kan nantinya juga pasti akan terasa di daerah. Sedangkan pemuda-pemudi daerah itu yang agak susah mendapatkan akses informasi ataupun kesempatan-kesempatan untuk diplomasi ini. Tapi kalau Mbak Grace sendiri lihat dengan kondisi anak muda-mudi zaman sekarang, kita bisa bilang generasi milenial, generasi Z. Nah, ini minat untuk masuk menjadi salah satu dari Indonesian Youth Diplomasi itu seperti apa? Apakah cukup tinggi? Atau agak susah nih sebenarnya menjaring-jaring mereka? Sebenarnya kalau dari minat dan ketertarikan tuh makin meningkat ya. Apalagi dengan momentum G20 ini dan IYD juga dipercaya sebagai tuan rumah, justru mempermudah kami untuk mempromosikan diri. Jadi IYD secara tidak langsung juga menjadi magnet bagi anak-anak muda, karena banyak yang kepo juga pengen tahu apa sih G20 tuh, ngapain aja, isunya yang dibahas apa, terus anak muda bisa apa, kontribusinya seperti apa. Disitulah sebenarnya ranah IYD juga untuk mengembangkan diri sekaligus menjangkau lebih banyak lagi anak muda lainnya, terutama generasi Z ya, karena akhirnya karena momentum G20 ini IYD juga punya TikTok yang sebelumnya belum pernah ada dan belum kepikiran, karena volunteer kami juga setelah diseleksi banyak anak generasi Z. Saya sendiri nggak punya TikTok sebenarnya, tapi karena udah trennya ke situ, jadi kita mau nggak mau harus mengikuti juga. Dan memang reaksinya cukup baik ya, maksudnya yang like, yang ikutan follow, dan ternyata bikin konten itu seru juga, ada yang edukatif tapi bisa dibikin fun, sehingga anak-anak Gen Z nggak cuma lihat di YouTube channel kami atau di Instagram, tapi juga ada TikTok. Oh, luar biasa cara dari IYD sendiri untuk menjaring anak-anak muda zaman sekarang ya. Nah, tadi saya juga jadi penasaran, apa sih sebenarnya kontribusi yang bisa diberikan muda-mudi dengan mereka itu bergabung dengan IYD? Karena visi kami itu kan memberdayakan pemuda-pemudi Indonesia secara inklusif, serta mempromosikan exposure mereka baik dari suara skala nasional maupun aspirasi di global. Jadi setidaknya outputnya itu ada 3. Mereka dapat informasi, artinya informasi global apapun. Kedua, yang pasti jejaring, karena alumni delegasi Y20 itu latar belakangnya luas banget, variatif, bahkan bisa dibilang prominent. Ada yang jadi staf khusus presiden, ada yang backgroundnya jadi pemimpin startup, akademisi atau peneliti, partai politik juga ada, dan lain-lain. Jadi sehingga ini menjadi salah satu cara kami juga untuk membangun jejaring, dan anak-anak muda lainnya pun juga bisa membangun network dari mereka-mereka ini, dari para alumni. Nah, yang ketiga, karena basisnya IYD itu capacity building, artinya mengembangkan kapasitas atau skill diplomasi, ya harapannya
output dari itu mereka juga udah bisa nih praktekin ketika harus deal bisnis atau mereka harus negosiasi tentang entah harga atau mereka mau pitching ada ide gitu kan, mau presentasi ke karir mereka atau bahkan tugas kuliah atau apapun lah, karena sekarang kami merasa skill diplomasi negosiasi itu bisa jadi kayak skill dasar ya, nggak cuman anak HI aja nih yang harus tahu diplomasi. Siapapun dari background studi atau background lainnya tuh kami terbuka, nggak ada kayak spesifik batasan itu, ya. nggak ada. Nah, skill diplomasi ini siapapun, menarik sekali. Tapi nanti kita jeda dulu ya Mbak Grace. Pemirsa tetaplah bersama kami di Cerita Wanita. Mbak Grace, kita lanjutkan lagi nih perbincangan yang tadi. Nah, ngomong-ngomong tentang wadah dari Indonesian Youth Diplomacy, Mbak Grace juga merupakan analis dari G20. Nah, untuk saat ini lagi apa sih isu yang lagi banyak banget dibahas dari G20? Kalau secara umum jelas isu ekonomi global, pandemi ini kita lagi mikirin gimana caranya G20 mengatasi pandemi atau memulihkan economic recovery. Karena itu jadi salah satu prioritas di G20 Indonesia juga. Tapi yang memang makin panas karena memang belum selesai juga kasusnya adalah krisis Rusia dan Ukraina. Yang sebenarnya di dalam G20 itu tidak menjadi prioritas, terutama dari posisi Indonesia sendiri sebagai presidensi, kami tidak melibatkan penuh atau istilahnya mencampur adukan kasus Ukraina-Rusia ke dalam prioritas di G20. Karena di dalam presidensi G20 Indonesia sendiri sudah jelas, bahkan substansi ini, prioritas ini tuh sudah dibahas, digodok, didiskusikan tahun lalu. Sebelum Indonesia resmi dapat tongkat estafet dari Italia di tanggal 1 Desember 2021. Jadi prioritas G20 Indonesia sendiri sebenarnya ada arsitektur kesehatan global, kemudian transformasi ekonomi digital, dan transisi energi berkelanjutan. Nah, ketika ada beberapa pihak atau mungkin bahkan dari di luar G20 ya, kayak misalkan PBB atau dari Uni Eropa atau kelompok-kelompok regional lain yang memang berusaha untuk melobi supaya isu Ukraina dan Rusia masuk ke dalam agenda prioritas G20 Indonesia, sejauh ini masih belum ada, dan memang sikap dari Indonesia itu sudah cukup fokus kepada prioritas yang kami sudah siapkan. Sehingga kalau nantinya ada prediksi atau semacam harapan dari beberapa pihak menginginkan Rusia keluar dari atau dikeluarkan dari G20, itu menurut saya tidak memungkinkan, karena secara lembaga, secara tata kelola, G20 itu kelompok informal, tidak ada mekanisme terikat, tidak ada aturan yang ketat seperti Uni Eropa atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga semua negara anggota di G20 itu punya kesempatan dan hak yang sama, dan tidak bisa satu negara memberikan sanksi atau misalkan dia satu negara ini ingin negara B atau negara lain tuh keluar. Cara atau mekanisme kesepakatannya itu berdasarkan konsensus. Jadi ketika ada satu atau dua negara mengajukan nih, ada negara tertentu yang harus keluar atau tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan, dia lakukan, itu harus didiskusikan kembali bersama-sama dan disepakati secara konsensus. Kalau nggak ada konsensus, ya udah berarti nggak akan jadi prioritas dan nggak akan berdampak juga di G20-nya. Ya. Tapi yang saat ini mungkin banyak yang ditanya-tanya oleh masyarakat, ini lebih kepada Indonesia ada di posisi mana sih? Ini sebenarnya kita memihak ke siapa, atau kita sebenarnya netral aja, tidak memihak siapapun? Gimana tuh Mbak Grace? Kalau dari nomenklatur atau politik luar negerinya Indonesia itu kan sejak Muhammad Hatta bikin karya yang ditulis Mendayung di Antara Dua Karang, itu udah jelas Soekarno-Hatta itu sudah memberikan panduan landasan yang menurut saya itu hebat, karena politik luar negeri kita bebas aktif.
aktif artinya ya kita ikut terlibat di berbagai forum, di berbagai isu-isu global. Ketika bebas itu artinya independen, ya harapannya netral, tidak memihak salah satu kubu. Dan ini juga sudah terlihat juga jelas sejarah menunjukkan ketika tahun 1955 ada konferensi Asia Afrika, di tahun 1961 ada gerakan non-blok Indonesia yang mempelopori itu, sampai akhirnya negara berkembang lain termasuk di daerah Afrika pun juga terpengaruh bahwa ya kita negara berkembang nggak perlu terlalu ikut campur intervensi ke pro A atau ke pro B, ya kita sama-sama aja merangkul mereka dan tidak menunjukkan tendensi ke salah satu negara. Oke, jadi pemirsa Indonesia, bagi yang bertanya-tanya nih, tidak memihak siapapun, kita di posisi netral. Ya. Damai harga mati. Betul. Damai itu harga mati. Nah, ini nggak imbang rasanya kalau kita tadi udah bahas tentang Mbak Grace menjadi analis di G20 dan juga co-founder di IYD. Nah, ini sebagai dosen hubungan internasional di LSPR. Ini gimana nih ceritanya? Gimana ngatur waktunya dengan banyak urusan ini? Kalau untuk manajemen waktu itu kebetulan sudah cukup teruji sejak kuliah. Jadi waktu S1 dulu memang udah suka dengan banyak kesibukan selain studi, tapi juga aktif organisasi, ikut himpunan mahasiswa, terus ikut kongres atau pertemuan nasional mahasiswa HI Indonesia, bahkan internasional. Jadi karena skill manajemen waktunya udah terasah, udah cukup teruji dan cukup bisa mengatur efisiensi waktu, termasuk ngajar ini. Kebetulan saya ngajar itu nggak tiap hari, jadi hari Senin, Rabu, Kamis itu waktu khusus memang full ngajar. Tapi kalau untuk Selasa dan Jumat itu waktu yang cukup fleksibel, sehingga ketika ada mungkin undangan atau ada diskusi, ada pertemuan dengan para panitia G20 atau persiapan untuk Y20 itu masih bisa dialokasikan di hari Selasa Jumat atau di waktu-waktu tertentu di hari-hari lainnya. Yang penting skala prioritas sih. Jadi ketika sudah ada komitmen dengan beberapa bidang, beberapa kegiatan, ya kita tinggal tentukan aja prioritasnya. Mana yang memang saat itu urgent, yang memang harus segera dituntaskan, harus dikerjakan, mana yang masih bisa diatur lagi gitu istilahnya. Multitasking juga ya. Itu sebenarnya thanks to Zoom dan ini sih, digital technology. Karena tanpa adanya online learning atau online teaching, mungkin nggak bisa dalam satu waktu itu pernah 2 rapat. Jadi ada satunya saya kelas gitu ngajar, tapi ada satu rapat penting yang saya nggak bisa ninggalin dan semuanya online. Nah karena online, akhirnya multitaskingnya kayaknya lebih praktis dibandingkan tatap muka seperti ini. Oh, jadi kalau dibilang lebih prefer kondisi sebelum pandemi, sebenarnya lebih memudahkan ya pada saat pandemi saat ini, karena semua serba Zoom ya Mbak Grace. Sisi positifnya itu dari segi multitask dan efisiensi waktu lebih memudahkan. Lebih memudahkan karena banget ya. 2 kegiatan dalam waktu bersamaan masih bisa diakomodir gitu. Nah, kalau tatap muka nggak mungkin saya membelah diri, satu di kelas, satu di mana gitu, di rapat mana gitu. Ini dari tadi sebenarnya pemirsa, kalau saya bisa lihat pekerjaannya dari Mbak Grace ini semua serba serius, sibuk. Nah, ini hobinya apa sih Mbak Grace? Nyanyi. Oh, nyanyi. Oh, berarti kita waktu dan tempat kita berikan untuk beberapa menit Mbak Grace nyanyi nih. Boleh. Kayaknya kita perlu ini juga nih, asah waktu lainnya lagi untuk performance. Untuk performance, oke. Nanti mungkin di akhir acara ini saya akan minta sih Mbak Grace untuk nyanyi. Nah, jadi memang suka banget nyanyi ya? Iya. Dari kecil, kapan sih? Dari SD itu saya aktif paduan suara. Bahkan sampai S3 di Inggris pun saya ikut paduan suara. Di gereja juga biasanya lebih banyak nyanyi di gereja sih. Oke. Nggak mau ikut ini kompetisi-kompetisi? Sudah pernah dulu. Oh, udah pernah. Sudah pernah ikut ajang berbakat. Salah satu ajang berbakat di Indonesia. Tapi saya merasa karir saya lebih passionate di diplomasi, di akademik. Jadi ya nyanyi itu sebagai hobi. Oke. Oke, nah kita ini mau jeda dulu nih Mbak Grace. Boleh. Kayaknya kita harus pindah dulu nih. Ayo, aku antar ke
lokasi lainnya. Oke, kalau gitu Mirsa tetap bersama kami di Cerita Wanita. Tadi kan Mbak Grace concern banget nih tentang anak-anak muda zaman sekarang. Kalau kita ngomongin tentang anak muda zaman sekarang, Gen Z, milenial, yang kalau kita dulu, orang-orang dulu biasanya itu harapannya ke depan tuh saya ingin mengubah dunia seperti menjadi apa gitu kan. Nah kalau cita-citanya itu dokter gitu. Kalau sekarang kan agak berubah nih ya. Kalau tanggapan dari Mbak Grace sendiri gimana, kan seorang pengajar juga? Ya, kalau dari segi kualitasnya memang udah bergeser ya. Yang tadinya kita, kalau zaman saya mungkin atau sebelum-sebelumnya generasi milenial dan sebelumnya itu orientasinya lebih ke satu titik atau saya bisa bilangnya statis gitu. Karena udah satu aja, fokusnya satu yang dikejar, yang didalemin, entah jadi pilot, dokter, guru, insinyur, pimpinan perusahaan. Sekarang dengan adanya teknologi digital, media sosial bertebaran, akhirnya ada istilah karir baru, influencer lah, social media analyst atau spesialis, terus ada startup, karena banyaknya startup digital, justru itu yang akhirnya menggeser kualitas yang sebenarnya lebih variatif, lebih baik ya. Dalam hal positifnya itu lebih baik karena ragamnya banyak, banyak pilihan nih. Anak mudanya sebenarnya dikasih banyak pilihan dan informasi yang nggak terbatas. Bayangin kita bangun tidur sampai tidur lagi, buka di Twitter, buka di Facebook, apa aja tuh pasti banyak banget informasi. Nah, cuman yang perlu hati-hati adalah disinformasi, fake news, berita-berita miring atau yang belum jelas, kredibilitasnya yang belum valid, itu yang cukup bahaya. Karena kadang kita bisa aja dapat dari WhatsApp, dari medsos apapun, terus emosi dulu nih karena lihat clickbait judulnya, waduh ini nyebelin atau apa gitu, reaksinya langsung kan tanpa baca seluruhnya. Nah itu yang sebenarnya dari segi etika dan moral ya, untuk generasi Z, generasi muda itu yang perlu dipikirkan lebih jauh atau dicoba digali lagi supaya mereka lebih hati-hati, mereka punya etika nilai moral yang lebih kuat. Karena kan Indonesia itu hebat banget loh, kita punya Pancasila sebagai landasan negara, ada gotong royong, ada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya ya walaupun kita banyak perbedaan nih, perbedaan pandang, perbedaan duduk, style, ya tetap banyak hal yang berbeda. Menghargai perbedaan itu tetap satu, itu yang sebenarnya hal yang cukup menantang ya sekarang. Anak zaman sekarang tuh banyak mau, banyak pilihan, tapi bagaimana tetap menghargai atau respect dengan pilihan masing-masing, entah karir, entah hobi, atau bisnis, atau apapun yang karya-karya mereka kerjakan, ya kita coba bantu, dukung, kita beri support, hal-hal yang positif. Itu sih sebenarnya yang perlu kita galakan, semacam kampanye Indonesia Baik, atau kita juga menyebarluaskan kalimat atau tweet atau konten-konten positif, itu yang hal-hal yang perlu penting untuk digali lagi. Mbak Grace tadi sempat nyinggung nih, anak-anak sekarang itu pengennya tuh bebas kan semuanya. Kadang etika aja nih, etika aja tuh kalau kita bisa bilang kalau dari masa-masa yang dulu itu agak bergeser, banyak yang bergeser. Setuju. Karena mereka berpikir ya kan kita beda, kita Gen Z, kita milenial nih gitu. Nah kalau dalam pembelajaran nih, dalam dunia pendidikan, Mbak Grace sebagai seorang pendidik ada kesulitan gak sih mendidik anak generasi zaman sekarang? Iya, pasti ada, apalagi sejak pandemi ya, kan semua online, semua kuliah di layar, entah layar HP, layar laptop atau komputer, dan karena sistemnya itu digital, ada beberapa yang modelnya harus on cam kan, kita harus bisa lihat semua nih. Nah, tapi kadang-kadang ya namanya murid, kita juga nggak bisa ngontrol, alasannya mungkin ke toilet atau apa, tapi ternyata lama gitu off cam terus. Nah itu satu contoh yang gimana caranya, kalau dari saya pribadi, saya nggak pernah tipe dosen yang menghukum, justru tertantang dan mencari akal hal yang lebih kreatif supaya menarik minat mereka kan. Kalau kita buka sesi ngajarnya itu dengan hal yang fun, dengan games, dengan bahkan pernah juga saya nyanyi. Ya, Mbak Grace, kalau tadi kan Mbak Grace bilang
kalau misalnya anak-anak itu sekarang agak susah untuk diajarin, apalagi pada saat pandemi, pura-pura ke toilet tapi kok nggak muncul-muncul gitu kan. Tapi Mbak Grace tadi bilang harus kreatif dan harus memberikan pembelajaran yang lebih fun. Nah ini fun yang seperti apa sih? Kalau saya karena suka nyanyi, jadi pernah satu sesi di Zoom itu nyanyi dulu. Nyanyi, terus jelasin apa makna dari lagu itu. Saya bikin sendiri lagunya, terus baru kasih slide nih tentang apa SDGs misalnya. Terus habis itu breakout room, diskusi. Gimana caranya bikin mereka aktif. Kalau mereka cuman nyimak, dengerin, lama-lama kan bosen. Saya pun juga kadang orang yang ngajar sendiri juga bosen gitu kalau ngomong terus-terusan. Ada ya harus ada interaksi dengan mereka. Gimana caranya kreatif, terus bikin aktif mereka, entah lewat aplikasi. Kita bisa bikin games, kan sekarang banyak aplikasi, ada Kahoot, ada Mentimeter atau yang lain. Terus bikin breakout room, diskusi, sehingga selama di kelas Zoom itu atau kelas digital, mereka juga nggak merasa biasa aja gitu. Kadang-kadang kan ngeremehin gitu. Udahlah, kan minggu depan, besok lagi juga gini terus gitu. Karena ya cuma di depan layar doang, nggak ada yang beda gitu. Makanya kita yang bikin beda. Ya tapi kalau tadi kita Mbak Grace tadi kan coba berbagi bilang ada nih yang izin ke kamar mandi nggak muncul-muncul. Kenakalan-kenakalan apa lagi sih yang biasanya ditemukan dari mahasiswa-mahasiswa yang selama ini udah diajar udah berapa tahun Mbak Grace? 9 ya? 9 tahun. Nah 9 tahun. Apalagi sih yang mungkin ada momen nggak bisa dilupain nih. Sulit banget nih saya kendalikan nih mahasiswa yang satu ini nih. Sebenarnya kalau dibilang nakal banget sih nggak ada. Justru saya merasa seneng. Karena kalau semuanya diem aja atau semuanya nurut, aktif, iya aktif. Saya merasa hambar malah. Ini ada yang salah dengan saya ngajar atau sebenarnya mereka pura-pura aja, kerasa sok-sok udah clear, udah jelas gitu. Makanya justru ketika ada yang bandel dikit gitu ya, selama ini juga nggak ada yang sampai nggak tahu malu misalnya. Enggak sih, mereka tetap ada respect. Kalaupun ya biasanya sisi cuek sih, udah dipanggil gitu ya, karena Zoom ya, udah diminta on cam, tapi nggak gubris gitu. Ya kecuekannya aja sih paling yang bikin gemes. Bikin gemes tapi tenang mahasiswa. Ini dosen yang satu ini tidak pantang menyerah. Iya. Bahkan ada ininya ya, nyiptain lagu ya untuk ada nyanyian. Ada nyanyi-nyanyian. Lagu SDGs. Nanti pemirsa kita akan minta nih dosen yang satu ini untuk menunjukkan seperti apa sih nyanyiannya kalau di kelas. Kita mau pindah lokasi dulu kali ya, Mbak Grace ya. Boleh. Anda masih bersama kami di Cerita Wanita pemirsa, dan kita lanjutkan lagi masih dengan Mbak Grace yang katanya nih mau nunjukin ke kita nih gimana Mbak Grace nyanyi kalau di kelas supaya mahasiswa-mahasiswa itu ngerasa fun pada saat belajar. Oke. Mbak Grace boleh dipersilakan seperti apa? Oke. Aku mulai ya. Iya. Hello, I've got sustainable development goals. There are 17 goals altogether. 1, end poverty. 2, zero hunger. 3, good health and well-being. 4, education. 5, gender equality. 6, clean water and sanitation. 7, affordable and clean energy. 8, decent work and economic growth. 9, industries, innovation, infrastructure. 10, reduce inequalities. 11, sustainable cities and communities. 12, sustainable consumption and production. 13, climate action. 14, life below water. 15, life on land. 16, peace, justice and institution. And the last goal, what is it? Partnership for the goals. Yay! Weh, bisa nggak ya ini agak lebih dipanjangin lagi? bisa nggak sih? Enggak sih. Ini kayak suaranya sopan banget masuk ke telinga saya. Kalau saya jadi mahasiswanya kayak, Bu bisa nggak sih kita
nyanyi We aja want terus more, gitu. gitu ya. We want more. We want more. Luar biasa fun banget sih kalau kayak gini, apalagi gurunya suaranya bagus ya. Mungkin kalau saya jadi dosennya mending kayak, Bu, bisa nggak kita belajar aja? Belajar nyanyi Gitu dulu ya. kali Iya Mbak, bisa nggak ya? Jangan, nggak usah gitu, kita malah jadi pusing belajarnya. Nah, kalau tadi kan saya, dari lagu itu Iya. saya dengar ada tentang kesetaraan gender nih. Kalau dari Mbak Grace sendiri ngelihat tentang kesetaraan gender di Indonesia sudah lebih baik atau seperti apa sih pandangan? Kalau dari dua konteks dulu ya. Yang pertama dari segi kesempatan untuk berkarya, berpartisipasi. Berpartisipasi ini bisa lewat dia berbisnis, misalnya punya startup atau punya bisnis UKM atau bahkan pemimpin perusahaannya. Berpartisipasi secara politik, karena kita juga perempuan udah bisa kan voting atau pemilu gitu, ikut pemilu, dan kesempatan untuk menimba ilmu lebih tinggi atau pendidikan tinggi. Karena yang menarik kalau di kampus ya, terutama mungkin di jurusan HI atau sekolah komunikasi kayak di LSPR, mayoritas pasti perempuan, bahwa perempuan tuh banyak yang udah tahu pendidikan itu penting, bahkan pendidikan tinggi sampai jenjang S2 itu juga udah makin banyak. Nah, dengan saya juga berusaha untuk mencapai cita-cita saya sebenarnya kan sebagai profesor, profesor perempuan muda, karena secara data dari Kemendikbudristek di tahun 2017 tuh dari 5.000 profesor hanya 3% yang perempuan. Dan itu menjadi motivasi utama kenapa saya pengen S3 di usia muda. Dan ketika ada perempuan dengan pendidikan tinggi hingga jenjang doktoral S3, ini juga sebenarnya ada satu motivasi dan hal baik yang ingin saya bagikan ke para generasi perempuan muda lainnya, bahwa perempuan itu punya pilihan dan punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah, dari segi yang kedua, konteks misalnya ketenaga kerjaan. Jadi kan kalau untuk ketenaga kerjaan sekarang juga banyak perempuan yang bisa masuk ke profesi yang mungkin mayoritas tadinya laki-laki, seperti supir, supir busway, bus Transjakarta atau bahkan pilot. Nah, ini sebenarnya fenomena menarik bahwa perempuan itu juga diberi, selain skill atau dia udah ada pilihan untuk memilih profesinya, tapi juga bagaimana dia juga bertanggung jawab dengan pilihan yang dia ambil, dengan konsekuensi yang nanti akan didapat. Terlepas ya tetap aja ada stigma, ada stereotip bahwa kayak misalnya nih, wah kalau cewek pendidikannya tinggi banget, ntar susah dapet cowoknya misalnya. Terus ada yang kedua kayak misal, kok perempuan jadi supir, banyak nyetir, banyak hal-hal yang macho gitu kan kesannya, bahwa itu kan sebenarnya konstruksi sosial, konstruksi masyarakat yang sudah mengidentifikasi atau mengkotak-kotakan bahwa ya kalau cewek itu dandan, sesuatu yang sangat sweet, sangat ornamen, manis, baik, cantik gitu. Sedangkan pekerjaan yang kasar itu belum tentu bisa dikerjakan perempuan. Nah, stereotip ini yang sebenarnya masih terjadi, terlepas adanya kesempatan yang sama, partisipasi ada, ketenaga kerjaan juga. Nah, ngomong tentang ketenaga kerjaan sendiri, kita bicara upah nih, kan kesetaraan upah antara perempuan dan laki-laki itu masih ada gap. Bahkan dari data BPS dan data Kemenakar di tahun 2019 juga menyatakan ketika ada laki-laki dan perempuan dengan posisi yang sama ini secara struktural, tapi karena balik lagi laki-laki dianggap menjadi kepala keluarga, belum lagi bisa juga di manajemennya menganggap bahwa laki-laki ini punya tanggung jawab yang lebih besar ketika punya anak dan istri dan lain-lain, sehingga upahnya beda walaupun struktur sama, kedudukannya itu setara, tapi apa yang diterima itu beda antara laki-laki dan perempuan. Dan gapnya ini bisa range-nya dari 10-15%. Nah, ngomong-ngomong soal ketenaga kerjaan pemuda nih, sekarang saya lebih fokus ke situ karena kebetulan topik ini juga jadi salah satu isu prioritasnya U20. Dan di G20 sendiri
itu menariknya ada target yang sudah dibentuk, yang sudah dibuat sejak tahun 2015. Pada saat presidensi Turki G20 itu mereka bikin Antalya Goal namanya, bahwa angka pengangguran pemuda harus bisa menurun hingga 15% di tahun 2025. Artinya sekarang kita 2022 ada 3 tahun lagi. Nah, sekarang udah berapa persen nih? Sebenarnya belum sampai 10%. Menurut data OECD dari ILO, International Labour Organizations. Sehingga target ini yang sebenarnya berusaha untuk dicapai lagi. Bahkan kalau perlu konkret, kayak lebih dampaknya tuh ada. Karena waktu di presidensi U20 2020, 20 Saudi, mereka itu udah bikin guideline. Kayak namanya tuh G20 Youth Roadmap. Jadi udah ada peta jalannya nih. Oke, kalau mau angka pengangguran 15% tuh kayak A, B, C, D, E. Nah sebenarnya dari Indonesia tuh kita tinggal lebih dorong hal-hal konkretnya. Best practices, praktik baiknya seperti apa. Misalnya wirausaha sosial. Oke, kita banyak nih UMKM atau anak muda yang udah mulai berbisnis. Tapi gimana caranya bisnis mereka berdampak, memberikan manfaat sosial, atau bahkan diberi insentif dari pemerintah, dari investor-investor swasta lainnya. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya kayak membumi ya, kayak terjadi di sehari-hari, tapi juga secara substantif ada dibahas terus gitu, entah di G20 bahkan di kehidupan kita sehari-hari juga. Karena memang sekarang kalau concern kita bisa katakan salah satu hal yang bisa membuat suatu negara maju adalah muda-mudinya ya yang harus ikut maju juga. Nah kan kalau dari Mbak Grace sendiri kan udah pernah mengenyam pendidikan di luar negeri maupun di Indonesia. Nah ini perbedaan dari pendidikan di luar dan di Indonesia menurut Mbak Grace sendiri seperti apa? Aku lebih khusus ya di Inggris sendiri, karena kan S3 aku dulu di Inggris. Kalau di Inggris kemampuan skill kritik atau berpikir kritis itu sangat diutamakan. Jadi sebagai pelajar, terutama S1 atau S2, S3 gitu, udah terbiasa dikasih bacaan banyak gitu, dan harus dibaca karena pas di kelas pasti dosennya kayak udah ngasih banyak pertanyaan, diskusi. Nah kalau kita nggak baca pasti kayak miss, nggak ngerti apa ya, gimana cara jawabnya. Dan itu yang setiap kali didorong sama dosennya. Nah kenapa mereka atau mungkin mayoritas orang-orang Inggris, anak-anak muda Inggris tuh udah biasa baca dari kecil kan, dari SD, SMP, mereka tuh udah kebiasaan entah baca novel atau baca apapun gitu, sehingga ketika kuliah dengan banyaknya bacaan literatur, jurnal, apapun referensi akademik, nggak kaget. Sementara kalau di Indonesia kita ada nih toko buku atau perpustakaan, bukunya juga banyak, tapi budaya untuk membaca menjadi semacam kayak makan 3 kali sehari itu nggak sama dengan misalkan baca buku 1 kali seminggu misalnya. Nah itu yang akhirnya jadi semacam kontras ya. Jadi ada semacam perbedaan yang cukup mendasar bahwa di pendidikan Indonesia sudah ada budaya membaca, tapi berpikir kritisnya kemudian diarahin untuk banyak sensitif terhadap kasus-kasus, terhadap masalah-masalah entah global entah masalah domestik, itu yang mungkin kita bisa belajar dan lebih banyak mengembangkan skill di situ. Jadi budaya membaca yang sebenarnya kita harus dorong lagi ya untuk pendidikan di Indonesia. Sama berpikir kritis. Dan berpikir kritis. Oke Mbak Grace, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Cerita Wanita. Mbak Grace, ini sudah segmen terakhir, sangat menarik sekali perbincangan kita. Nggak terasa. Nggak terasa juga ya. Apalagi tadi dengar suara masnya Mbak Grace, wah saya kayak mau nambah segmen deh untuk nyanyi itu. Ya Mbak Grace, dengan kalau bisa dikatakan sosok perempuan yang sukses, sekarang sudah menjadi profesor muda, pasti tentu ada latar belakang keluarga, dukungan dari keluarga. Nah kalau dari Mbak Grace sendiri, sosok siapa sih dari keluarga yang sangat mendukung nih dari karir kehidupan Mbak Grace sendiri? Yang pasti orang tua. Itu udah nomor 1, number one life supporting system, saya bisa bilang, karena
Dulu waktu saya juga jatuh cinta sama isu lingkungan karena ibu saya dosen lingkungan, dari umur 3 tahun udah biasa pegang tanaman, terus diajarin gimana cara nanam, terus sampah itu apa, sampai akhirnya ikut LSM lokal namanya Tunas Hijau Club waktu saya SMP waktu itu. Terus kalau papa itu berjasa banget terutama untuk karir, karena kan sebenarnya saya S3 ingin jadi profesor, itu nggak lepas dari dorongan dan sosok papa sendiri yang udah profesor. Jadi ada cerita menarik mungkin ini, waktu saya umur 5 tahun TK gitu kan, diajak ke kampus dan diajak ke kelas. Ibu saya mau ngajar nih ceritanya. Waktu itu kan masih pakai OHP ya, masih proyektor yang jadul gitu, bukan yang screen LCD atau yang sekarang. Nah, saya disuruh duduk di belakang. Bayangin, anak TK nggak ngerti apa-apa, baru baca tulis seadanya lah istilahnya kan, baru mulai mengerti tentang informasi gitu, disuruh duduk. Tapi diminta tolong sama ibu saya, nanti perhatiin ya mama, pokoknya mau komentar apapun silakan setelah itu, silakan coba Grace lihat gitu, simak aja. Terus udah kan dia karena ya namanya anak kecil kan udah dikasih permen, kasih coklat, ya udahlah pokoknya duduk ngeliatin ibunya. Terus selesai itu ditanyain, gimana, suka nggak, apa komentarmu? Nah sebenarnya ini kayak menurut saya ya doktrin halus kali ya. Jadi dari saya umur 5 tahun sampai akhirnya SD itu udah terbiasa dibawa ke kampus, terus beberapa kali diajak ke kelas, dan kayak secara implisit nggak langsung tuh kayak ngasih tahu, nih loh kalau mama kerjanya gini, ngajar begini-gini gitu. Nah lama-lama jadi terasa juga, dan ngeliat papa mama ngajar. Terus SMA, kuliah HI, yang harusnya itu kan memang karirnya pasti diplomat dong kalau HI. Tapi karena saya udah pernah juga kerja di UNEP, United Nations Environment Program, saya ngerasa hati saya masih terpanggil untuk ngajar, untuk ke arah pendidikan. Sampailah di LSPR Jakarta ini saya ngajar. Terus pada saat udah S3, papa juga yang udah ngasih arahan gitu. Abis ini kalau mau jadi profesor begini, nanti harus begini. Jadi ya dua orang tersebut, orang tua yang paling berjasa kalau saya bisa bilang selama ini, menemani, mengarahkan, mendorong arah tujuan hidup, termasuk perjalanan lika-liku, kegagalan, apapun yang saya alamin juga. Orang tua yang selalu dukung. Saat ini sudah menjadi profesor muda tadi belum juga. menuju menjadi profesor. Tapi udah doktor. Oke. Nah, ini kan peran dari orang tua tadi, sosok ayah yang mengarahkan bisa dikatakan. Iya. Nah, dengan umur yang saat ini sudah pada tingkat itu untuk pendidikannya, ini ada, maksudnya pernah nggak sih ngerasa ada kesulitan pada saat selama pendidikan, ada rasa jenuh, karena kan kayak untuk langsung lanjut sekolah lagi, ini gimana sih? Atau mungkin berbagi tips kali ya, bagi supaya anak-anak muda zaman sekarang tidak putus sekolahnya, bisa lanjut ke yang lebih tinggi lagi. Kalau tantangan pastilah selalu ada, bahkan kegagalan pun saya alamin. Jadi waktu S2 itu saya udah coba 5 kali daftar beasiswa. Ada beasiswa Amerika, Australia. Waktu itu emang pengennya kalau nggak Australia, Amerika. Tapi karena udah 5 kali nyoba, saya udah kayak di titik, udahlah, udah cukup gitu. Mungkin belum jodoh aja, belum waktunya, Tuhan belum kasih rezeki di S2. Akhirnya bapak saya yang ingetin lagi, udah nggak perlu nunggu lagi untuk tahun berikutnya daftar beasiswa, di Indonesia dulu. Makanya saya pilih Universitas Indonesia, dan waktu itu puji Tuhan memang selesainya lebih cepat, 1 tahun 8 bulan dengan IPK tertinggi juga di kampus FISIP UI. Jadi saya dari situ mikir, oh ini mungkin udah modal baik nih, coba lagi akhirnya untuk dapetin beasiswa. Akhirnya 2015 dapat beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan, lalu saya berangkat ke Inggris. Dan Inggris ini memang udah jadi impian saya sejak 2013. Pengen, karena acara yang Why It Summit itu terus terinspirasi, Inggris tuh pendidikannya bagus, selain itu juga negara yang melahirkan ilmu HI itu dari Inggris. Makanya saya punya
kecintaan khusus nih, ingin belajar ilmu yang lebih dalam soal HI di Inggris. Nah kalau kaitan jenuh tadi, ya pastilah, apalagi S3. Aduh, lika-liku studi doktoral atau PhD saya tuh yang paling bisa dibilang paling berat, karena bayangin aja, kita tuh harus ngerjain satu riset itu yang sama berkali-kali dalam 4 tahun dan direvisi 50 sampai 60 kali. Maksudnya 50 revisi dari ini pembimbing gitu. Terus tiap tahun sidang, sampailah ada sidang akhir. Ya itu ibaratnya kayak udah rutinitas makan sehari-hari, tapi ini harus jadi masakan yang paling lezat istilahnya gitu. Nah itu tantangan beratnya di situ, gimana nggak bosen bisa selesai sampai garis finish untuk studi doktoral. Tipsnya lebih ke motivasi sih. Waktu S3, kalau S3 kan pilihan ya, jadi jangan menganggap bahwa menimba ilmu paling tinggi itu semuanya harus S3. Kalau S3 itu udah benar-benar memang ada kecintaan hati untuk pendidikan, untuk penelitian, itu baru S3. Kalau menurut saya ketika udah sampai level S2 aja udah bagus banget. Nah tapi kalau emang buat para anak-anak muda, khususnya perempuan muda yang tertarik untuk jenjang ilmu yang lebih tinggi lagi S3, harus ada satu motivasi khusus yang benar-benar jadi penguat dan itu jadi pedoman. Nah kalau bagi saya, karena visi besarnya ingin jadi profesor perempuan muda tadi yang secara angka dan datanya masih kurang di Indonesia, itu yang akhirnya jadi landasan bikin saya bangkit lagi. Ya sekarang memang bosen, ini berat, terus kayak harus ngulang lagi, revisi lagi, tapi masih ada nih happy endingnya masih jauh nih, masih harus dikejar. Jadi lagi, memang gitu. harus ada yang memotivasi ya, apa latar belakang untuk mengambil dan memutuskan untuk ke jenjang pendidikan tersebut supaya tetap semangat dan tekun meskipun banyak banget revisi. Bahkan tadi penjelasan dari Mbak Grace saja saya bayangin, wah pusing nih. Mbak Grace juga berapa hari lalu katanya baru merayakan ulang tahun nih. Yang keberapa ya? Angkanya kembar sih. Oh, angkanya kembar. Usianya. Nah, di usianya yang sekarang, di angka kembar tersebut, mungkin apa nih pertanyaan terakhir saya, ada pencapaian apa yang masih lagi yang masih ingin dicapai dari Mbak Grace sendiri? Kan kalau kita lihat udah jadi salah satu pengamat G20 dan juga udah co-founder dari IYD, sekarang lagi menuju profesor muda. Apalagi sih Mbak Grace? Yang pasti ingin memberikan manfaat dan dampak ke masyarakat, itu yang jangka panjang ya, maksudnya sampai kapanpun seumur hidup. Kalau profesor kan udah jelas saya perlu waktu paling ke 3-5 tahun untuk bisa jadi profesor, kalau memang fokus ke situ. Tapi kalau besarnya lagi ya pasti ingin memberikan manfaat positif, memberikan dampak nyata juga bagi masyarakat di Indonesia. Makanya saya masih dan terus cinta Indonesia, kembali ke tanah air, pulang dari S3 doktoral, memberikan bantuan, berkontribusi apapun, termasuk membantu presidensi G20 Indonesia. Ini salah satu cara saya juga mengabdi kepada negara. Terlepas begitu banyak prahara dan dinamika yang terjadi di negara kita, tapi yaitu memberikan dampak positif, berkontribusi bagi negara, dan tentunya membawa citra Indonesia yang lebih baik lagi di dunia. Amin. Oke, sekali lagi saya mau ucapkan selamat ulang tahun Mbak Grace. Semoga harapannya yang tadi disampaikan bisa terkabul dan tercapai. Mbak Gracia Paramita, co-founder Indonesian Youth Diplomacy, sukses, sehat selalu, dan semoga cita-citanya tercapai. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.